si tuan yang peramal dan baik hati ini sudah tewas dengan cara yang sangat tidak mereka harapkan. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Patrick Smith di kanal saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah penginjilan Tanah Toraja yang terkenal begitu tragis karena sang penginjil meninggal dengan tusukan tombak di dadanya. Anthony Aris van de Loosdrecht. Setelah membaca sebuah majalah perhimpunan pekabaran Injil Gereformed Alle den Volke yang memuat berbagai informasi mengenai perhimpunan pekabaran Injil Gereformed, dan diketahuinya bahwa perhimpunan pekabaran Injil Gereformed sedang membuka penerimaan bagi pekabar, segeralah Loosdrecht ini mendaftarkan diri untuk menjadi seorang pekabar Injil. Anak yang digandung di luar pernikahan dan lahir pada tanggal 21 Maret 1885 ini bertumbuh besar di kota kecil tempat industri wol dan rokok, yaitu Veenendaal, Belanda. Loosdrecht menempuh kehidupan sederhana, namun oleh karena kerja keras orang tuanya, dia berhasil menyelesaikan studi teologi Universitas Heidelberg, dan juga dia selesaikan studinya di sekolah Zending Rotterdam. Sebelum pergi ke Toraja, di sekolah Zending Rotterdam, dia bertemu dengan jodohnya, Alida Petronella Ziso, yang kemudian menjadi istrinya yang mengikuti dia pergi mengabarkan Injil ke Toraja kemudian. Mereka berdua bertemu di kuliah umum sewaktu mereka belajar di sekolah Zending tersebut. Mereka menikah pada 7 Agustus 1913. Hanya sebulan setelah menikah, tepatnya pada tanggal 5 September 1913, mereka berdua meninggalkan Belanda dan menuju ke Toraja. Mereka berangkat dari stasiun kereta api Maas di Rotterdam, kemudian menuju ke Genoa, Italia. Menyusuri sungai Rhine dengan tebing-tebing menjulang tinggi di sampingnya, mereka tiba di Port Said dengan menggunakan kapal SS Vondel. Dari Port Said mereka menuju Colombo, tepatnya di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Lalu dari Colombo mereka menuju ke Batavia, yang saat ini adalah Jakarta. Dan pada tanggal 4 Oktober mereka tiba di Batavia, tepatnya di pelabuhan Tanjung Priok. Seperti para penginjil pada umumnya, sebelum dikirim ke Tanah Toraja, mereka akan mendapat sedikit kuliah tentang daerah yang akan mereka tujui. Mereka berdua diajari tentang Tanah Toraja oleh Dr. N. Andriani dan konsultan Zending Hindia Belanda waktu itu. Setelah beberapa hari mendapatkan pengetahuan seputar daerah yang akan mereka pergi injili, mereka pergi ke Makassar, dan di Makassar Loosdrecht bertemu dengan seorang yang kemudian menjadi teman sekerja pertamanya di Toraja. Orang itu bernama Manemblu. Nah, dari Makassar nih guys, mereka ke Palopo, lalu kemudian ke Rantepao Toraja, dan dia bersama istrinya menginjakan kaki di Toraja itu pada tanggal 10 November 1913. Sewaktu tiba di Rantepao, Loosdrecht langsung menemui pemimpin masyarakat waktu itu untuk membicarakan apa yang hendak dia kerjakan. Dia menyampaikan bahwa dia ingin membuka sekolah untuk mengajar berbagai hal kepada warga Rantepao. Setelah disetujui, dia kemudian berhasil membuka 3 sekolah Zendingnya di 3 tempat yang berbeda di Toraja, yaitu yang pertama di Balusu dengan jumlah awal 78 anak didik, kedua di Nanggala dengan 80 anak didik, dan ketiga di Sakdan dengan jumlah murid 77 anak. Penginjilan dengan metode mendirikan sekolah yang dilakukan oleh Loosdrecht ini membuat Loosdrecht kebanjiran permintaan mendirikan sekolah di berbagai tempat, sehingga ketika sekali kerja Loosdrecht bisa tidak pulang sampai berhari-hari karena padatnya jadwal kesana kesini untuk mendirikan sekolah. Hal ini kemudian membuat istri Loosdrecht mengirim surat kepada Jemogine, istri Asekruit, yang waktu ditemukan surat itu ditulis pada tanggal 24 Mei 1914. Surat itu berisi berbagai kesan yang sudah mereka lewati semenjak mereka tiba di Toraja sampai hari surat itu ditulis. Dan di bagian akhir surat mereka menulis bahwa Toraja membutuhkan semakin banyak tenaga misionaris yang bisa dikirim oleh Perhimpunan Pekabaran Injil Gereformed. Nah, kembali ke Loosdrecht. Setelah sekolah berhasil didirikan di mana-mana, saudara, Loosdrecht menghadapi masalah di mana dia kesulitan tenaga pengajar dan dia juga masih belum terlalu fasih menguasai bahasa Toraja. Juga ada masalah di mana banyak literatur yang belum tersedia waktu itu. Mengetahui hal ini, N. Andriani kemudian membuat janji temu dengan Loosdrecht di Poso, di mana dia akan mengajarkan Loosdrecht bahasa Toraja agar Loosdrecht bisa menulis buku dalam bahasa Toraja untuk dia pakai mengajar pada anak-anak didik dia di sekolah-sekolah. Dan puji Tuhan, dia bertemu dengan N. Andriani pada bulan Desember 1913, dan buah dari pertemuan tersebut adalah 2 buku pertama yang langsung berhasil ditulis tak lama kemudian, yaitu buku yang berjudul Late Soera, Dini Imaleda Mbasa Soera, dan buku yang satunya berjudul Boenga Lalan Soera Pembasan.
Kedua buku ini ditulis dalam bahasa Toraja dengan tangan Van de Loosdrecht sendiri. Setelah beberapa bulan belajar bahasa Toraja secara fasih, pada tanggal 9 Mei 1914 dari Poso mereka kembali ke Toraja. Dan sewaktu kembali itu mereka berdua sudah memiliki dua tenaga pengajar baru, yaitu Runtuwene dan Abraham. Setelah berhasil mendirikan sekolah dan melakukan pengajaran, mereka menemukan sebuah problem, di mana orang-orang Toraja ternyata tidak begitu tertarik dengan ajaran kekristenan. Tidak seperti di daerah lain, seperti di Minahasa contohnya, di mana ajaran kekristenan menjadi sangat menarik untuk dipeluk. Namun di Toraja, kuatnya tradisi, kultur, dan budaya Toraja membuat pengajaran kekristenan begitu sulit diterima, karena ada begitu banyak hal yang bertentangan dengan berbagai kepercayaan yang ada di Toraja. Salah satu kepercayaan tertua yang sangat kuat yang ada di Toraja adalah kepercayaan Aluk Todolo. Singkat akan saya jelaskan tentang kepercayaan Aluk Todolo ini. Kepercayaan ini mengajarkan bahwa orang Toraja itu awalnya berasal dari langit. Tidak hanya manusia saja, tapi juga kerbau, ayam, kapas, hujan, besi, dan padi sebagai unsur dasar dari alam ini dibuat dan diturunkan dari langit. Datuk Lauku yang dianggap sebagai nenek moyang manusia yang dibuat langsung oleh sang pencipta yang disebut Puang Matua dari bahan emas murni dengan perantaraan Sawan Sibarung. Datuk Lauku beserta keturunannya tetap hidup di langit hingga beberapa generasi. Dan dari keturunannya itu, yang pertama kali diturunkan ke bumi adalah Pong Burak Langi. Di bumi, Pong Burak Langi kemudian memiliki keturunan yang pertama dan disebut sebagai Pong Mulak Tau. Pong Mulak Tau inilah yang dianggap dan disebut sebagai manusia pertama. Kesulitan yang dihadapi Loosdrecht adalah praktik yang bagi kita itu perjudian, yang bagi suku Toraja waktu itu sebagai sebuah aktivitas kesukuan, yaitu sabung ayam dan adu kerbau. Juga ada berbagai perjudian yang lainnya. Bagi suku Toraja, aktivitas ini merupakan aktivitas tradisional yang harus dijaga dan dilestarikan di tengah-tengah masyarakat. Ada juga yang menjadi kesulitan bagi penginjil Loosdrecht, yaitu tentang pemahaman kematian, di mana dalam pemahaman orang Toraja, orang yang meninggal jiwanya akan dibawa ke Puya. Dan seingat saya, karena saya sempat pergi ke Toraja, jiwa tidak akan berangkat ke Puya kalau keluarga yang berduka belum memotong sejumlah kerbau, yang mana kerbau yang disembelih itu akan menjadi kendaraan yang akan mengantarkan arwah orang yang meninggal ini ke Puya tersebut. Hal ini tentu sangat sulit karena mengingat bahwa berita utama penginjilan adalah bahayanya kematian yang merupakan upah dosa dan akhir dari segala sesuatu, yang mana itu merupakan pintu kepada penderitaan kekal. Tapi oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kematian dikalahkan dan orang percaya dijamin hidup kekal selamanya. Artinya bahwa manusia tidak punya cara lain untuk selamat masuk ke dalam sebuah Puya yang sejati, yaitu sorga, selain diantarkan dengan iman kepada Kristus saja. Nah, selain itu juga ada hal yang paling menyulitkan, yaitu sistem kasta di Toraja. Ada 4 macam kasta dalam masyarakat yang diurut dari yang tertinggi, yaitu Tanak Bulaan, keturunan raja, yang artinya keturunan raja. Bulaan artinya emas. Kemudian Tanak Basi, keturunan bangsawan. Basi artinya besi. Kemudian Tanak Karurung, bukan bangsawan, tetapi bukan juga orang kebanyakan. Karurung adalah sejenis kayu yang keras. Dan yang terendah adalah Tanak Kuak-Kuak. Kuak-Kuak sejenis kayu yang rapuh. Dalam hubungan dengan upacara-upacara adat, dikenal pula golongan imam atau Tok Mina atau Tok Parenge, dan orang awam, Tok Budak. Diduga kesulitan besar adalah pada bagian kasta ini, karena Injil yang dibawakan oleh Loosdrecht tentunya sangat bertentangan dengan praktik yang sangat digemari oleh kasta tertinggi, yaitu aktivitas kesukuan yang saya sebutkan tadi, yakni sabung ayam dan adu kerbau yang menggunakan pertaruhan. Dan mirisnya, yang menjadi isi surat dari Loosdrecht kepada Badan Penginjilan Belanda adalah dia mencurhatkan bahwa dia kesulitan dalam menginjil karena pemerintah bertindak terlalu keras terhadap pemuka agama suku Toraja waktu itu, yang membuat Loosdrecht sendiri mengalami kesulitan dalam mengabarkan Injil, yang ditambah dengan pemerintah Belanda yang bertindak sangat arogan bagi agama kepercayaan suku Toraja. Jadi pemerintah Belanda itu sering mengucilkan para pemuka agama suku Toraja ini. Ini membuat Loosdrecht sangat kesulitan. Namun meskipun demikian, di kalangan orang banyak Loosdrecht dikenal sebagai orang yang ramah dan baik hati, sehingga digelari dengan nama julukan Tuang Masokan, yang artinya tuan yang baik hati dan peramah. Di satu sisi, tak bisa disangkal kepercayaan yang sudah tertanam di dalam keimanan orang Toraja ini membuat pengajaran kekristenan itu sulit diterima. Meskipun mereka begitu menikmati sekolah yang sudah didirikan oleh Loosdrecht, mereka tetap sangat mereka mendengar Injil dengan baik. Tapi secara intuisi mereka sulit untuk menghidupi ajaran dari kekristenan yang dibawa oleh Loosdrecht. Tapi puji Tuhan, hal tersebut tidak menyurutkan niat untuk memenangkan tanah Toraja. Malah tantangan tersebut membuat Loosdrecht bersama dengan rekan-rekannya itu semakin giat berkeliling dari desa ke desa untuk menceritakan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tercatat selama tahun 1914 ada 900 lebih
orang Toraja yang dimuridkan di sekolah-sekolah Zending yang didirikan oleh Tony Aris van der Loosdrecht. Dan oleh karena pentingnya bahasa sebagai metode pekabaran Injil, Loosdrecht mengirimkan surat dan mengusulkan kepada Perhimpunan Pekabaran Injil Gereform di Belanda agar segera dikirimkan ahli bahasa ke Tanah Toraja. Ia juga yang mengusulkan sendiri nama seorang ahli bahasa yang sudah menyelesaikan promosinya di Belanda. Orang tersebut adalah Hendrik van der Ven. Atas hasil penginjilan dan pengajaran yang begitu penuh usaha yang besar, oleh anugerah Tuhan, Loosdrecht membaptis banyak orang. Perlu kita ketahui juga, termuat dalam surat-surat Loosdrecht kepada badan penginjilannya, bahwa selain mendirikan sekolah sebagai metode penginjilannya, dimuat dalam majalah Al de Volk, menceritakan tentang metode pekabaran Injil yang ia gunakan. Pertama-tama ia mengajak para ketua Toraja berbincang-bincang dengan suasana santai sambil menghisap rokok. Percakapan dimulai dari keadaan sehari-hari penduduk, hingga Anthony Aris van der Loosdrecht ini menyelipkan demi sedikit kisah-kisah yang ada di Alkitab, seperti kisah Adam dan Hawa, Taman Eden, air bah, Musa, sampai kepada kisah Yesus dan para rasul. Lewat cerita-cerita tersebut, Anthony Aris van der Loosdrecht ini menegaskan bahwa pada dasarnya nenek moyang semua orang itu sama. Dan oleh karena itu, semua orang harus menyembah Allah yang sama. Cerita-cerita tersebut itulah yang kemudian menarik perhatian orang-orang Toraja. Loosdrecht juga menuliskan bahwa dia melancarkan kegiatan penginjilannya dengan menjadikan pasar sebagai salah satu sasaran pekabaran Injil. Suku Toraja yang sering menghadiri pasar tradisional pada hari-hari tertentu dan jumlah orang yang hadir mencapai ribuan. Untuk menarik perhatian mereka, Loosdrecht mengarahkan murid-murid yang belajar di sekolah Zending. Jadi setelah selesai sekolah, para murid diajak ke pasar. Mereka diatur menjadi 2 barisan lalu berjalan ke pasar sambil bernyanyi. Nah, di waktu yang sama di pasar itu kan sering mereka adakan adu kerbau di sana. Sehingga ribuan orang yang hadir dalam pasar itu memusatkan perhatiannya pada adu kerbau tersebut. Untuk menanggulangi hal ini, Loosdrecht sekali lagi memanfaatkan murid-muridnya untuk mencari perhatian. Para murid diatur sedemikian rupa dalam berbagai permainan yang dapat menjadi hiburan bagi orang-orang dewasa. Setelah permainan tersebut selesai, Anthony Aris van der Loosdrecht ini mulai mengajak orang-orang yang menonton untuk mendekat padanya. Pada awal usaha ini, Loosdrecht berhasil mengumpulkan sekitar 500 orang untuk mendengarkan khotbahnya, dan di kebanyakan di antara mereka adalah perempuan. Usaha ini dilakukan tiap minggunya, dan dari usaha-usaha seperti inilah semakin banyak orang non-studi mendengar Injil. Pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 26 Juli 1917, Loosdrecht berencana untuk pergi ke Nanggala, salah satu daerah di Tanah Toraja. Namun tiba-tiba ia berubah pikiran dan ia memutuskan untuk melihat pembangunan sekolah di Bori. Loosdrecht sedang berbincang-bincang dengan salah seorang guru di Bori. Tiba-tiba sekelompok orang muncul di depan rumah guru tersebut, melompati pagar 4 halaman dan teras rumah, lalu menombak Loosdrecht tepat di bagian dada sebelah kiri. Loosdrecht terbanting dari tempat duduk. Seketika tombak itu masih tertancap di dadanya. Setelah menombaki Loosdrecht, sekelompok orang tersebut langsung melarikan diri, dan kemudian hanya beberapa orang dalam kelompok tersebut yang berhasil ditangkap. Bujang Nek Malandong, Tandik Bua, dan Puang Masangka. Saat setelah tombak tertancap di dada Loosdrecht sebelah kiri itu, dia hanya dapat bertahan kurang lebih dari 15 menit. Dan di saat-saat terakhirnya ia meminta ditinggalkan oleh sekerumunan orang di sekitar. Ia minta waktu sendiri di kamar seorang diri untuk dia berdoa hingga tertidur untuk selamanya. Anthony Aris van der Loosdrecht kini dikenal dan dikenang sebagai martir Injil Kristus pertama di Tanah Toraja. Hal ini sangat menghebohkan Rantepau, di mana dia tinggal bersama dengan istrinya yang sedang mengandung waktu itu. Kabar perih terdengar dari Bori bahwa tuang masukkan mereka. Si tuan yang peramal dan baik hati ini sudah tewas dengan cara yang sangat tidak mereka harapkan. Iring-iringan duka yang sangat besar terlihat dan hampir terdengar di seluruh daerah di Rantepau, di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap tongkonan. Semua orang tak terkecuali berkerumun sangat banyak sambil menangis. Mereka menjemput jenazah Loosdrecht dari Bori dengan penuh tangisan, mengadakan pemakaman, dan juga mengantarkan Loosdrecht ke pemakaman dengan penuh tangisan juga. Dan dia dikuburkan di pemakaman orang Toraja. Anthony Aris van der Loosdrecht meninggalkan istrinya Ida van der Loosdrecht dan kedua anak mereka yang masih kecil, serta satu orang anak yang masih dalam kandungan. Perjuangan Loosdrecht ini tidak sia-sia karena akhirnya membuahkan hasil yang lebat bagi kerajaan Allah. Karena atas kerja keras dan pengorbanan mereka, terbentuklah jemaat-jemaat di berbagai tempat yang kemudian mendirikan gereja Toraja yang berdiri sendiri. Injil berkembang pesat. Karena hingga tahun 1938 telah terdapat 14.000 orang Kristen dari 300.000 penduduk. Pada 25 Maret 1947, jemaat-jemaat sepakat membentuk suatu organisasi gereja yang bernama Gereja Toraja.
dalam sidang Majelis Am yang pertama di Rantepao. Gereja ini menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI pada tahun 1950. Kantor pusat Gereja Toraja terletak di Rantepao, Sulawesi Selatan. Gereja Toraja kemudian tersebar di luar Toraja, seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, dan bahkan kota-kota lainnya. Pada tahun 2013, Gereja Toraja menyelenggarakan acara mensyukuri 100 tahun Injil masuk ke Tanah Toraja oleh Vander Lossdrecht. Mengenai istrinya, diketahui bahwa setelah meninggal suaminya si Lossdrecht ini pindah ke Batavia untuk bekerja di sana, tapi setelah beberapa tahun kemudian dia pulang ke Belanda dan tinggal bersama dengan anak-anaknya di sana sampai akhir hidupnya. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa saya ceritakan tentang sosok A.A. Vander Lossdrecht ini. Semoga cerita ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa share video ini dan subscribe, like jika like, dan berikan suatu komentar yang membangun. Kita akan jumpa di video berikutnya, and until next time, God bless you.